Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membuat situasi menjadi tidak normal. Merebaknya virus berbahaya ini pun tidak hanya menebar teror bagi kesehatan masyarakat. Wabah ini juga membuat lumpuh seluruh sektor bidang usaha atau bisnis. Salah satunya adalah industri perhotelan. Kondisinya sangat terpuruk. Tidak hanya omset yang terjun bebas, bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus menutup sementara kegiatannya, lalu merumahkan sejumlah karyawannya. Namun, di tengah kelesuan itu, masih ada industri perhotelan yang berusaha bertahan dan mencoba bangkit. Pandemi justru untuk menguji mental, sekaligus tantangan supaya bisa survive dan membuat strategi baru. Hal itulah yang dilakukan oleh manajemen Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan. Di saat yang lain memilih tutup, mereka justru tetap eksis dengan daya kreatif yang tinggi agar tetap bertahan. General Manager Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Yanuar Kurniawan, berbagi cerita tentang kondisi hotel yang dikelolanya saat pandemi ini merajah. Yanuar mengaku jika okupansi kamar di hotel menurun sangat drastis. Bahkan, nyaris tidak ada pengunjung atau tamu yang datang, baik untuk menginap atau hanya sekedar menikmati sajian. Kondisinya hampir di titik nol alias nggak ada tamu sama sekali. Penyebabnya, pertama karena pembatasan penerbangan. Yang kedua, adanya syarat yang harus dipenuhi, seperti swab test yang masa berlaku cuma 3 hari. Kemudian, larangan untuk mengadakan acara di hotel. Di samping itu juga, masyarakat takut saat awal-awal pandemi. Tapi karena kondisi khusus, kami punya beberapa kru penerbangan yang stay di sini, makanya saat itu kami masih tetap bisa survive dengan tamu-tamu dari penerbangan tersebut. Tapi kalau dari awal-awal itu memang betul-betul hampir mendekati titik nol alias nggak ada tamu sama sekali waktu itu. Ada tamu sama sekali. Ya. Berarti benar-benar anjlok Pak itu? Benar-benar anjlok Pak, betul kata orang memang. Hampir sampai turun sampai 10% aja tingkat hunian. 10% aja? Iya, yang dari yang biasa-biasa antara 60 sampai 70%, turun cuma 10% aja waktu itu. Di tengah kondisi tersebut, Platinum tetap memilih untuk beroperasi walau okupansinya turun sangat drastis. Ada beberapa alasan. Yang pertama, pertimbangan teknis. Hitungan manajemen, jika hotel ditutup, maka dari segi fasilitas malah akan banyak yang rusak. Dan untuk memperbaikinya, butuh lebih banyak biaya. Faktor yang kedua, tentang bagaimana support dari owner, di mana saat kondisi perusahaan sedang terpuruk, karyawan tetap harus diperhatikan. Karena saat hotel ramai, itu berkat sumbangsih dari para karyawan juga. Tentang bagaimana support dari owner kami, bahwa staff ini tetap harus makan juga istilahnya. Dari kondisi dulu ramai, staff juga ikut support. Sekarang kondisi sepi, perusahaan juga harus mempertimbangkan karyawan juga perlu makan. Dan kemudian karyawan juga bagian dari keluarga besar yang kemarin itu sempat bikin hotel rame juga itu karena sumbangsi karyawan. Sekarang waktu sepi juga kita tetap harus anggap ya. Jadi ibaratnya susah senang sama-sama. Nah, beragam upaya pun dilakukan agar bisa tetap bertahan. Yang pertama, mengurangi hari kerja para karyawan yang biasanya 25 hari dikurangi sampai 14 hari. Dengan kompensasi gaji disesuaikan. Upaya itu dilakukan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja PHK. Strategi kedua adalah menjual apapun yang bisa dijual, dalam artian diversifikasi produk. Makanan juga seperti itu. Misal konsumen biasanya datang ke hotel untuk membeli kue, di sini manajemen membuat paketan dengan harga terjangkau. Terus kemudian kita ciptakan juga beberapa paket makanan yang bisa di take away ke rumah. Waktu itu kan orang susah-susahnya keluar kan. Betul. Jadi kita jualan kayak ya produk kompetitor yang bukan hotel sampai jualan di pinggir jalan gitu nah. Cuman bedanya kita nggak sampai di pinggir jalan, tapi kita jual produk yang bisa di delivery, bisa orang bisa makan di rumah. Upaya lainnya
dengan mengurangi harga jual untuk kamar yang biasanya di harga Rp628.000 diturunkan sampai mendekati angka Rp500.000. Kita jualan di online travel agent karena orang kan punya sisi pandangan orang kan online travel agent lebih murah gitu. Jadi kita tetap jualan di online travel agent, harganya juga lebih murah lagi. Upaya tersebut cukup berhasil. Platinum tetap bertahan sampai sekarang, di mana kondisi sudah mulai normal kembali setelah semua kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus dilonggarkan. Platinum pun mulai merasakan dampaknya sejak bulan Juni 2020 lalu. Tren hunian sudah mulai beranjak naik sedikit demi sedikit, sekitar 10 hingga 15%. Ya, program pemerintah sudah berhasil mengatasi lonjakan kasus. Nah, yang kedua kemungkinan orang sudah terlalu lama di rumah, jenuh mereka. Ya, yang ketiga mungkin dari sisi government pemerintahan ada anggaran tertentu yang harus dihabiskan atau pengeluaran tertentu yang harus dipenuhi supaya anggaran terserap lah ibarat itu. Jadi menyikapinya, Platinum kini sudah melakukan penyesuaian. Perlahan harga dinaikkan, tapi tidak terlalu mahal. Paling tidak kembali seperti awal sebelum masa pandemi. Beberapa fasilitas juga sudah mulai dibuka, seperti spa dan wellness. Namun tidak setiap hari, hanya untuk Sabtu dan Minggu dari pukul 15 WITA hingga pukul 22 WITA. Demikian juga dengan rooftop teras di lantai 11 yang kini sudah mulai ramai. Namun pengunjung dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Untuk ruang meeting juga kami sudah mulai menerima sedikit lebih banyak. Kalau dulu kami cuma berani paling maksimal 50, ya sekarang sampai di angka 200 pun kami berani. Tentunya dengan menyesuaikan kapasitas ruangan ya Pak, 50% dari kapasitas ruangan. Kan kami punya 3 ballroom nih, ballroom kecil, yang sedang sampai yang besar sekali. Kita pakai 50%-nya dengan protokol yang standar. Di saat kondisi sudah mulai normal, beberapa hotel berbintang lainnya yang sempat tutup kembali beroperasi. Bagi Yanuar, ini kembali seperti di awal atau saat kondisi normal. Tinggal beradu program yang bisa memikat hati masyarakat. Kita tetap adu program, jadi ya tetap untuk makanan, minuman itu kita buat sekreatif mungkin. Nah, tapi harganya terus terang kita tidak berani setinggi waktu normal, dengan perkiraan bahwa kami semua ini masih menghadapi situasi yang sama. Jadi masih ada pandemi ini masih berlangsung dan orang juga masih wait and see. Jadi kita bikin variasi sebanyak mungkin Pak untuk promo. Harga juga disesuaikan, dipastikan akan terjangkau oleh semua kalangan. Tidak semahal harga waktu kondisi sedang normal. Kayak seperti paket wedding kan, kita bikin paket akadnya aja gitu. Itu kan murah ya, cuman untuk 200.000 per orang. Padahal dulunya kita jualnya nggak segitu. Menyesuaikan lah. Yanuar berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Ia berjanji akan menyediakan lagi tempat hunian yang nyaman. Untuk kami sendiri, kami sangat berharap bahwa ketika pandemi sudah agak mereda ya, kita bisa menyediakan lagi tempat hunian yang dipercaya orang gitu. Karena kami menerapkan semua protokolnya. Jadi ya tentu saja kesimpulannya ya kami ingin terus meningkatlah untuk Platinum ini. Demikian liputan khusus Freddy Janu, reporter KPFM.